Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz dan AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id, serta untuk Anda pemirsa YouTube RRI Singaraja Official. Dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini pendengar terkait topik Trisakti Bung Karno. Telah hadir 3 narasumber di studio Pro 1. Kita bersama Kaban Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Bapak Komang Kapa Tri Ariandono SIPMM. Selamat pagi Pak Kapa. Selamat pagi. Ya, sehat selalu Bapak. Sehat. Wah, luar biasa. Tetap fresh Pak ya di Tetap pagi semangat. hari. Okay. Baik. Dan kita juga bersama Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. I Gede Madimitri MSI. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Doktor. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu Sundari, dan selamat pagi juga pendengar RRI dimanapun siaran ini bisa diterima. Oke, sehat juga Bapak? Astungkaro sehat. Baik. Dan kita juga bersama Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. I Putu Gede Parme SST Parempar. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Parme. Om Swastiastu, Mbak Ayu, Ya. pendengar RRI dimanapun berada. Terima Oke. kasih. Tidak kalah sehatnya dengan kedua narasumber tadi Bapak. Semangat selalu. Semangat selalu ya. Ini kan memang topiknya Trisakti Bung Karno gitu ya. Ya. Termasuk narasumbernya juga Tri ini. Ya. Oke. Dan memang semua paket komplit. Yang namanya Trisakti Bung Karno itu kan ada konsepnya berdaulat secara politik begitu ya. Berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan juga. Ini Astungkare dan luar biasa Pro 1 RRI Singaraja bisa menampilkan begitu ya, bisa menghadirkan Trisaktinya Bung Karno. Ini masing-masing sudah punya keahlian dan potensi di bidangnya dalam Trisakti Bung Karno. Karena kalau kita berbicara merujuk pada penerapan ajaran dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Bung Karno itu, terutama Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nggih. Monggo yang pertama silakan untuk disampaikan mengenai konsep Trisakti Bung Karno, Pak Kapa ya. Nggih, silakan Bapak. Oke, selamat pagi para pemirsa RRI Singaraja. Sebelum saya menyampaikan tentang konsep Trisakti, mungkin saya sampaikan dulu bahwa tahun 2022 ini, khususnya bulan Juni, bahwa kita di Provinsi Bali, yang khususnya juga di Kabupaten Buleleng, merayakan bulan Bung Karno ke-7 di tahun 2025. Jadi bulan Bung Karno ini kita laksanakan berdasarkan instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan bulan Bung Karno 7 di Kabupaten Kota Sebali. Jadi untuk tema bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025 ini adalah Prana Jagat Kerti Mahakarya Bung Karno, simbol keharmonisan alam semesta. Jadi bulan Juni ini kenapa disebut dengan bulan Bung Karno? Karena ada 3 momen penting yang ada di bulan Juni, yaitu pertama di tanggal 1 Juni, di mana itu juga kita kenal dengan hari lahir Pancasila, di mana Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno saat sidang BPUPKI di tahun 45. Kedua ada di tanggal 6 Juni, di mana hari kelahiran Bung Karno, dan juga di 21 Juni yaitu hari wafatnya Bung Karno. Jadi tujuan peringatan bulan Bung Karno yang pertama ya meneladani nilai-nilai perjuangan Bung Karno, kedua memperkuat pemahaman ideologi Pancasila yang sebagai digagas oleh Bung Karno, ketiga ya menumbuhkan semangat nasionalisme, keempat ya ini menyampaikan kembali gagasan visioner Bung Karno seperti ajaran Trisakti. Jadi menyampaikan kembali gagasan itu bentuknya adalah eksistensi, aktualisasi, dan juga implementasi. Kalau kita lihat Trisakti atau ajaran Trisakti itu adalah pemikiran Bung Karno adalah sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat perlu dan mutlak memiliki 3 hal. 3 hal yang digagas oleh Bung Karno, yaitu terkait dengan berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan juga berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi kalau kita lihat Trisakti Bung Karno ini selama ini kan
banyak gagasan-gagasan itu yang ternyata masih relevan dengan sebagai sebuah solusi dari permasalahan bangsa yang ada saat ini. Jadi kita memiliki salah seorang pemikir bangsa, seorang visioner terhadap yang sudah dipikirkan jauh sebelum oleh Bung Karno sebagai bapak proklamator, di mana kalau salah satu pemikiran Bung Karno ataupun petikan Bung Karno kan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan ke depan akan lebih berat karena menghadapi bangsa sendiri. Nah itu juga harus menjadi pemikiran kita bersama dengan banyaknya permasalahan bangsa saat ini. Kalau kita lihat dengan tantangan saat ini seperti digitalisasi, kedua arus globalisasi, kemajuan teknologi. Nah itu di luar memiliki nilai positif untuk membantu percepatan dalam proses baik pembangunan ataupun di kehidupan sehari, tapi juga mempunyai mata pisau lain yang kita lihat kalau kita mau secara objektif melihat bahwa saat ini banyak terjadi degradasi nilai-nilai moral. Terjadi banyak sekali kita melupakan budaya kita sendiri. Banyaknya tantangan-tantangan terhadap radikalisme ataupun sikap pecah belah dengan zaman media sosial sekarang ini kan gampang sekali terlontar pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tapi membuat kegaduhan di masyarakat. Ya itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Kenapa kita harus kembali tidak hanya melestarikan dalam arti, tapi juga mengaktualisasikan gagasan Bung Karno dengan kondisi kekinian, kita update kembali, dan terakhir ya tentu dengan implementasinya dalam baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, terkait dengan implementasi Bung Karno dan tantangannya setidaknya bisa teratasi begitu ya Pak? Ya kita tidak mungkin dari kehidupan kita sehari-hari dulu, kita ada hal yang sifatnya nyata yang bisa kita lakukan dari segi pribadi dulu, baru kita di masyarakat, baru kita ngomong berbangsa dan bernegara, ya tentu juga dengan ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Saya lanjut ke Pak Made Metre terkait dengan konsep Trisakti Bung Karnonya Niki. Ya. Silakan Pak Made. Ya, terima kasih Mbak Ayu Sundari, penyiar RRI Singaraja. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Keseluruhan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng mengenai Trisakti Bung Karno. Ajaran Trisakti Bung Karno itu sebagaimana tadi sudah disinggung sebagai konsep, itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Saya ingin menyampaikan implementasinya kekinian, bagaimana seharusnya implementasi itu dilakukan gitu. Pertama, berdaulat secara politik itu mengandung makna bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi gitu dalam melaksanakan kewenangan negara, kewenangan pemerintah dalam mengatur diri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Itu intinya. Nah itu kalau itu dilakukan, itu akan memperkuat nasionalisme, kecintaan terhadap negara itu sendiri gitu. Nah rincian dari berdaulat secara politik itu implementasinya bisa seperti ini. Kedaulatan dalam mengurus diri sendiri gitu, memiliki kedaulatan tertinggi secara politik tanpa campur tangan negara lain. Kemudian kedaulatan internal itu berarti memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengurus urusan dalam negeri, dalam mengurus rakyat sendiri tanpa ada campur tangan negara lain. Kemudian kedaulatan eksternal gitu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk melakukan hubungan luar negeri tanpa dicampuri oleh negara lain. Mau melakukan hubungan luar negeri dengan negara mana, tidak boleh ada negara lain mencampuri.
oh you tidak boleh berhubungan dengan negara itu, you tidak boleh berhubungan dengan negara ini, tidak boleh negara lain. Negara itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Itu kedaulatan eksternal. Kemudian berdikari secara ekonomi itu mengandung makna mandiri dalam memenuhi kebutuhan negara, kebutuhan rakyat, kebutuhan bangsa tanpa terlalu banyak tergantung kepada negara lain. Tetapi untuk mengatakan tidak tergantung kepada negara lain, tidak ada negara manapun di dunia sekarang tidak tergantung kepada negara lain karena semua saling terhubung. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mandiri itu tidak terlalu tergantung gitu. Nah, ini bisa diimplementasikan seperti ini. Mampu memenuhi kebutuhan bangsa, kebutuhan rakyat, kebutuhan dasarnya. Nah, implementasinya di kekinian itu sebenarnya setiap pemerintahan setelah pemerintahan Bung Karno, setiap pemerintahan berupaya untuk mandiri. Misalnya di zaman Presiden Soeharto dulu berupaya untuk swasembada pangan dan itu pernah dicapai tahun 1985, tapi kemudian tidak lagi. Demikian pula pemerintahan seterusnya selalu berupaya untuk bisa mandiri. Tetapi meskipun belum selalu bisa dicapai. Nah, pemerintahan sekarang juga sejak pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai nampak ingin mewujudkan ketahanan pangan. Sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo dan sudah nampak sekarang hasilnya ketahanan pangan itu. Indonesia sekarang sudah dilirik oleh negara-negara lain. Malah Malaysia minta ngimpor bahan pangan dari Indonesia. Tapi Indonesia justru mengirim pangan ke Afrika sekarang mampu. Nah, itu menunjukkan sudah bisa mandiri di bidang pangan. Kemudian mandiri dalam mengelola sumber daya alam. Nah, itu sudah diwujudkan, sejak dulu sudah diwujudkan tetapi hasilnya belum nampak. Tapi mulai pemerintahan lalu, pemerintahan Presiden Jokowi, ini bukan mengkultuskan ya, jejak-jejaknya nampak. Misalnya itu diimplementasikan dalam hilirisasi. Ya, kalau dulu bahan mentah diekspor, itu hilirisasi itu menunjukkan upaya untuk bisa mandiri. Sekarang itu dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, dan kemudian berupaya untuk membangun industri itu supaya industri kita tidak terlalu tergantung kepada negara lain. Nah, itu sudah ada upaya implementasi gagasan Bung Karno itu dalam upaya mandiri secara ekonomi. Nah, kemudian berkepribadian dalam bidang kebudayaan itu maknanya memiliki identitas, memiliki sikap yang bangga terhadap kebudayaan sendiri. Nah, itu makna dari berkepribadian secara kebudayaan. Implementasinya yang dapat dilakukan kekinian adalah bangsa Indonesia itu harus bangga kepada kebudayaan kita sendiri. Justru jangan membanggakan kepada kebudayaan negara lain. Nah, wujud dari bangga terhadap kebudayaan sendiri itu diturunkan berupa mengkonservasi, melestarikan kebudayaan itu. Tapi tidak berhenti pada melestarikan saja, tetapi mengembangkan juga kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu bukan semata-mata warisan yang dilestarikan, tetapi kebudayaan itu harus mengandung strategi untuk pengembangan. Nah, itulah yang bisa diwujudkan sekarang. Dan juga harus mampu adaptasi, karena tidak mungkin sebagai negara manapun itu tanpa bergaul dengan negara lain. Karena itu harus ada adaptasi.
Nah, saya rasa itu yang bisa diimplementasikan pemikiran Bung Karno di bidang berkepribadian secara kebudayaan. Oke. Saya rasa itu. Wah, luar biasa pemaparannya. Saya lanjut ke Pak Putu Gede Parme niki selaku pengamat ekonomi terkait dengan konsep Trisakti Bung Karno. Silakan Pak Parme. Terima kasih Mbak Yu, pendengar RRI dimanapun berada. Jadi pertama-tama kami sampaikan selamat bulan Bung Karno yang ke-7 tahun 2025 ini. Semoga semangat beliau Bung Karno sebagai pendiri bangsa, bapak bangsa bisa terus kita implementasikan di masa-masa ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh bapak-bapak narasumber, Bapak Kaban dan Bapak Dr. Mitra. Jadi sudah sangat holistik ya penjelasannya terkait theoretical atau konsep dari Trisakti Bung Karno ya. Jadi kita pahami ini merupakan kerangka ideologis Mbak Ayu, yang mana pemikiran beliau ini melewati zamannya. Kalau kami ya sebagai bagian dari generasi muda memandang Trisakti Bung Karno tersebut dan sangat masih implementatif untuk saat ini dan di masa mendatang. Baik itu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan ini. Ini adalah 3 pilar sebenarnya dalam konteks untuk membangun bangsa dan negara ini yang bagaimana di saat yang lalu, sekarang, dan ke depan ini masih ada tantangan-tantangan zaman untuk bangsa dan negara Indonesia yang harus kita bisa selesaikan. Baik itu memberantas kemiskinan, melawan kebodohan, kemudian yang ketiga adalah menegakkan keadilan. Kami dari unsur pemuda melihat 3 hal ini yang masih menjadi 3 hal prioritas ya, yang harus terus untuk kita bagaimana bersama-sama tanda kutip perangi gitu ya. Jadi tadi benar Pak Kaban sampaikan di awal juga, termasuk Pak Dr. Maitre, peran mengisi pembangunan sekarang bagi generasi muda ini ya, bebannya relatif lebih berat ya. Tadi sudah jelaskan Bung Karno sudah membaca dari sekian puluh tahun yang lalu bahwa ketika melawan penjajah kita jauh relatif lebih mudah karena sudah jelas dari sisi ciri fisik dan niatan penjajah sudah terlihat. Fisik misalnya yang rambutnya kuning, hidungnya mancung, kulitnya putih, penjajah, orang asing, karena ada berkeinginan untuk menguasai Indonesia baik secara ekonomi juga secara geografis misalnya. Nah sekarang kita kan tidak jelas musuh kita yang ada di dalam ini. Kita serupa, mirip dari sisi ciri fisik, kemudian bahasa, ya, kemudian juga pola tingkah laku, ya, namun tidak tahu isi dalam kepala niatan seperti apa. Nah inilah yang menjadi istilahnya situasi ataupun permasalahan dalam konteks bagaimana kita bisa mengimplementasikan Trisakti Bung Karno ini. Tantangan berikutnya tentu tidak hanya tantangan internal tadi, tapi juga tantangan eksternal. Di mana kita memasuki era disruption era, Mbak Ayu, seringkali saya sampaikan, atau era ketidakpastian, di mana juga ada di dalamnya adalah situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ketidakjelasan situasi global, baik geopolitik, geoekonomi, ya, geososial, ya, yang ada di negara kita ini, yang di wilayah dan regional kita kan luar biasa. Yang terbaru misalnya, kita tidak pernah menyangka istilahnya, walaupun memang tanda-tanda sudah ada dari yang lalu, dari perang Israel ke Palestina, sekarang dengan Iran misalnya. Sedikit banyak ini kan akan menjadi tantangan dari sisi ekonomi juga bagi negara kita, bagi Indonesia. Termasuk juga yang sudah terjadi misalnya di wilayah belahan benua lain, ya, Rusia dan Ukraina dan sebagainya. Jadi tantangan-tantangan ini secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada saat ini. Nah, kemudian juga tantangan anak muda dalam konteks bagaimana kita terus bisa berdaulat, berdikari maupun berkepribadian dalam budaya ini adalah adanya proxy war. Jadi saya mohon maaf mungkin lebih tanda kutip worry gitu ya pada konteks tantangan-tantangan yang ada yang harus dijalankan anak-anak muda kita. Nah, itu proxy war terkait bagaimana derasnya ya perkembangan narkotika, misalnya narkoba ini, ya, kemudian pergaulan bebas, ya, kemudian juga tawuran, ya, kriminalitas, ya, kemudian juga ada permasalahan-permasalahan sosial seperti judi online, ya, pinjaman online dan sebagainya. Ini kan menjadi tantangan yang ada di depan mata di anak-anak muda kita. Jadi satu sisi kita harus sesegera mungkin mengimplementasikan dan terus pastinya harus mengimplementasikan, tapi tantangan-tantangan ini tentu juga menjadi
daya hambat yang harus kita bisa antisipasi ke depannya. Kita sebagai generasi muda, contoh kami dari KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang merupakan rumah besar ya atau konsorsium organisasi kemasyarakatan pemuda, tentu terus memiliki sikap politik, sikap sosial ya, dan keberhatian terhadap situasi lingkungan kita yang maksimal pastinya, Mbak Ayu. Kita adalah sebagai agent of change, kita adalah agen perubahan, kita adalah suatu bentuk atau gerakan moral force ya, bagaimana kekuatan moral itu mental ya, yang dulu pernah digaungkan ya, revolusi mental ya, ini rasanya PR yang masih harus kita selesaikan ya, moral dan mental. Kemudian juga social control, bagaimana situasi sosial ya yang kembali dipengaruhi oleh situasi disruption ini, disruption era ini, ketidakpastian ini, juga anak-anak muda kita ini memerlukan suatu tuntunan sebenarnya, suatu panduan ya, bukan hanya panduan secara de jure istilahnya, secara regulasi, tetapi juga ada percontohan-percontohan dari ya istilahnya figur-figur ya, pemimpin-pemimpin bapak ibu bangsa sebenarnya, atau tokoh-tokoh senior misalnya. Nah, yang terjadi saat ini kan memang ya bisa diperhatikan dengan sendirinya lah oleh semua pihak gitu. Nah, ini contoh bahwa tantangan kita ya dalam konteks mengimplementasikan Trisakti Bung Karno ini ya pasti masih banyak gitu. Tapi bukan berarti kita terus bersikap pesimis ya, tetap dalam koridor optimisme ya, bahwa bukan tidak mungkin ya, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi contoh seperti yang lalu ya, kita selalu juga, kemudian kami juga di FKDM bersama Bapak Kabankes Bangpol di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat selalu juga menekankan bagaimana pengantisipasian terhadap ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di berbagai sektor, yaitu IPOLEK, Sosbud, Hankam, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, termasuk juga isu-isu terbarukan ya, yang rasanya terus akan berkembang seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan teknologi. Nah, isu-isu ini yang seharusnya menjadi keberhatian juga dalam konteks kekinian. Tadi Bapak Dr. Metro juga sudah menyampaikan, saya setuju sekali ya, bahwa dalam tataran konsep itu tentu implementasinya tidak semudah untuk bagaimana mengkontekskannya di lapangan itu, Mbak Ayu. Tapi bukan berarti tidak mungkin, namun ada strategi-strategi yang dilakukan secara bersama-sama atau sifatnya pentahelix. Kita tidak bisa, Mbak Ayu, hanya menyerahkan kepada tanggung jawab itu pada pemerintah ya. Namun juga ada unsur-unsur lain yang juga memiliki peran di situ untuk mensukseskan apa yang kita cita-citakan bersama, seperti sektor swasta, media. Tentu saja kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih tentu saja Mbak Ayu dan RRI yang selalu memberikan ruang ya, memberikan panggung ya kepada generasi muda untuk bagaimana itu tadi ya, istilahnya memberikan ruang ya pada adik-adik kita untuk istilahnya menunjukkan ya kemampuannya di bidang masing-masing, termasuk juga di komunitas, organisasi seperti kami, masyarakat secara umum. Baik ya, intinya pemuda ini juga harus sadar, kritis begitu ya, dan aktif menjaga kepribadian bangsa begitu ya Pak. Betul, ya? betul. Oke, baik, kita juga menantikan ataupun memberikan kesempatan kepada pendengar untuk ikut serta dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken pagi ini terkait dengan Trisakti Bung Karno. Kebetulan juga narasumbernya bertiga, Tri juga begitu ya. Kita bersama Kabankes Bangpol Kabupaten Buleleng Bapak Komang Kapa Tri Ariandono SIPMM, dan juga Ketua FKUB Kabupaten Buleleng Bapak Dr. I Gede Made Mitra MSI, serta Ketua KNPI Kabupaten Buleleng Bapak Dr. I Putu Gede Parme SST Par Empar ya. Kita terima atensi pendengar di 24644. Mohon izin kepada ketiga narasumber. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Nggih, sareng Pak Astawen iki? Inggih, sang nimbrung sedikit. Inggih, silakan Bapak. Sebagai yang punya umur 77 sangat prihatin dengan bangsa dan negara Indonesia yang sampai saat ini. Kemana Indonesia akan dibawa? Yang berpikir begini, kalau kita berbicara soal Trisakti Bung Karno, yang pertanyaan yang kapan kita berdikari, kapan kita tidak berdikari? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang mengacu pada bahwa
bagaimana Irian Barat pada waktu itu tidak dikembalikan, Belanda tetap bertokol di sana. Di sana yang pikirkan bahwa Bung Karno itu tidak memikirkan kanan kiri, muka belakang, langsung dia berhadapan dengan bangsa lain, negara yang lain, minta bantuan. Dan ini didorong oleh Ayamin bahwa Irian Barat itu adalah masuk negara Indonesia, negara kesatuan Indonesia. Ini yang pentingnya. Sekarang kalau yang melihat itu, kembali pertanyaan Tiang, kapan kita tidak berdikari? Kapan kita berdikari? Nah, ini pertanyaan Tiang. Dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih Pak Astawa atas pertanyaannya. Sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber, silakan pendengar lain, kita masih menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa ke WA Call Pro 1 ya. Kita bersama Benson Andika. Pak Benson, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Pak Benson di mana Bapak posisi? Yang di Sanggalangit. Oke. Baik, silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak Benson? Silakan pendengar lain, kita masih Kasih. menantikan atensi Anda di 24644 atau bisa Kepada para narasumber tiganya. Kalau tadi kan sedikit ada disebutkan tentang pemuda ya. Iya. Diharapkan menjadi generasi yang nantinya bisa melestarikan lah istilahnya tentang Trisakti Bung Karno tersebut. Kalau pemuda diharapkan seperti itu menjelang nanti 2035 atau 2045 ya, Indonesia emas. Tapi yang dilihat oleh pemuda adalah satu misalnya melestarikan budaya dalam tanda kutip ya, kalau mau disebut sebagai budaya Bung Karno tersebut. Ijazah misalnya ya. Nah masuk gen be, nah kuliah gen be, masalah gen nang deh bapak nang lah timpal itu. Itu disebut dengan mandiri kah misalnya? Nang deh bapak, yang tuh misalnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, pertanyaannya kemudian adalah kita kan bukan menjadi salah satu negara maju ya, bukan negara dikdaya, yang kemudian harus bergantung terhadap negara lain atau dikontrol dalam tanda kutip. Dalam konteks kemandirian tersebut, kalau misalnya Indonesia sudah menjadi negara yang dikdaya, mandiri semuanya itu, apakah kemudian besar peluangnya Indonesia justru sama seperti negara-negara dikdaya yang ada mengontrol negara-negara lain, sehingga kemudian jika potensi tersebut ada, kalau misalnya Indonesia sudah menjadi negara kan jadinya sama saja toh. Kekuatan adalah kekuatan berpotensi untuk rusak gitu misalnya. Saya lupa istilahnya tuh. Itu saja mungkin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Benson atas atensinya. Selain Pak Benson, kita nantikan satu pendengar lain yang berpartisipasi dalam dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi. Om Swastiastu, sareng Pak Putu Mardipa niki? Tidak salah. Oh, tidak salah, benar berarti ya Pak, nggih? Selamat pagi. Kok jauh sekali ini terdengar suaranya Bapak? Mohon mencari posisi yang bagus ya. Komunikasinya tidak terganggu dengan narasumber juga. Ya. Baik, silakan Pak Putu. Semenjak Indonesia merdeka, yang paling merdeka, titipkan bangsa negara pada Tuhan tahsan itu gerbang kemerdekaan. Ini yang beliau, titipan beliau Soekarno. Semenjak Presiden Soekarno menjadi presiden oleh Panglima, terjadi pergeseran kekuasaan eksekutif dan sampai memaklumatkan itu. Memang dalam itu kemerdekaan banyak godaan terhadap semua. Lalu terjadi pergeseran Undang-Undang Dasar 45 menjadi Undang-Undang RIS. Terus pergeseran terjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Itu Presiden
telah mengeluarkan dekret Presiden Majelis Dapat Majelis kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Pak Presiden sekarang menjadi Presiden yang seumur hidup. Ya, jadi peraturan yang berhasil bukan undang-undang ini. Tidak dengar. Pergeseran terjadi 1965. Iya, ini jadi pergeseran. Tidak kita dengar. Sejarah perjuangan bangsa negara ini terakhir terjadi pergeseran zaman reformasi. Ya, Undang-Undang Dasar 45 direformasi sekarang di amandemen. Nah, inilah perjalanan bangsa dengan lihat isi dari diskusi Undang-Undang Dasar 45 ini. Sekarang kembali menjadi sekali sekolah Pancasila sebagai dasar negara saat ini. Jadi melalui ini saya sampaikan sebelum saya menukik dalam pokok acara ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Kita gelorkan dasar negara Indonesia Pancasila. Sumber hukum adalah Pancasila. Terima kasih. Santi Rahayu Merdeka. Merdeka. Baik, wah ini luar biasa sekali semangatnya, tidak kalah semangatnya dengan tiga narasumber yang ada di studio ya. Pak Putu Mahardipe mungkin yang disampaikan mengulang semacam narasi dari konsep Trisakti Bung Karno mengenai pergeseran zaman reformasi yang diamandemen dan juga tentang Undang-Undang Dasar 45. Sudah ada 3 pendengar yang ikutan di dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini, tapi kok berdering kembali ya di 24644. Kita sapa dulu ya, nanti langsung ditanggapi. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ayu dan ketiga narasumber. Inggih Pak Jero Maliarso niki. Betul. Inggih, silakan Pak Jero. Luar biasa, yang apresiasi positif apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber, dan apresiasi positif sekali kepada RRI karena RRI selalu menggelorakan adanya yang disebut dengan apakah politik, pengetahuan, seni, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang hanya menggarisbawahi sampaikan bahwa kita mendengar pernah kata-kata dari Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah. Ini tidak lain adalah merupakan suatu yang disebut ingatan kepada kita sebagai generasi muda, terutama di sana ada KNPI, karena pemuda itu adalah tulang punggung untuk menjadikan bangsa ini terterima estafet selanjutnya di pundak generasi muda lah. Maka dari itu KNPI yang minta supaya benar-benar menggelorakan generasi muda, sehingga apa yang disampaikan tadi Trisakti atau disebut tadi dengan adanya Pancasila Undang-Undang Dasar 45 atau Trisakti kita sebut 3 pilar, kemudian ada 4 pilar. Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pancasila, lalu kemudian NKRI, lalu berikutnya adalah tidak bisa dilepaskan dengan adanya kita Bhinneka Tunggal Ika. Itu generasi muda dia harus tetap, makanya ada KNPI inilah ujung tombak untuk membina generasi muda. Tadi dari Kesbang sudah menyampaikannya luar biasa lengkapnya. Maka dari itu yang sekarang bertanya sedikit saja, satu saja, apakah pernah diadakan evaluasi tentang adanya kelupaan kepada jas merah ini, sehingga kita benar-benar supaya Aceh lah menjadi bangsa dan negara. Itu luar biasa penjelasan tadi, surat yang apresiasi positif, mudah-mudahan mendapat tanggapan yang baik, dan RRI selalu menggelorakan, menghargai siapa yang berbicara. Ampure Mbak Ayu. Inggih. Rahayu. Wenten kaos yang kaliwang nombas manas yang mangupure, wenten roh sejang iwan sejang ninas jan sinampure Bapak narasumber.
Baik, terima kasih Pak Jero Maliarse atas atensinya. Nanti akan dijawab ya apa yang menjadi pertanyaan Pak Jero Maliarse di Bondalem. Mohon izin kepada ketiga narasumber sebelum ditanggapi. Kita jeda sejenak mendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Terima kasih pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan dialog interaktif Hai Balikenken seputar topik Trisakti Bung Karno. Sudah ada 3 penelpon ataupun pendengar yang beratensi. Ditambah lagi dari Ibu Made yang ada di Sambangan, ini menanyakan atau hanya memberi saran begitu ya, agar Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa terus-menerus digaungkan kepada anak-anak muda di setiap ada sosialisasi, pertemuan-pertemuan, rapat dan juga lainnya. Dan yang sudah disampaikan dari Pak Astawe, Pak Putu Mardipe, Pak Jero Maliarse dan juga Pak Benson. Monggo untuk ditanggapi yang pertama ke Pak Kapa. Silakan Pak Kapa. Oke, baik, mungkin saya coba langsung merangkum aja dari semua silakan. pertanyaan. Jadi kalau kita lihat seperti saat ini bahwa perubahan zaman era disrupsi itu berlangsung sangat cepat. Jadi kadang-kadang kita yang tidak siap menerima dari perubahan itu sendiri. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa perubahan itu selalu sifatnya dinamis. Kita menyiapkan sesuatu A, ternyata perubahan sudah B. Nah itu ya. Jadi kalau kita bicara dengan perkembangan zaman ya, permasalahan pasti akan selalu berkembang. Nah itu menjadi tantangan. Nah tantangan yang saat ini kita rasakan kan, dengan adanya ya saya sampaikan tadi, kemajuan teknologi, kemajuan arus globalisasi, itu kadang kemampuan kita untuk
minimal selaras dengan kemajuan itu kita rasakan juga tidak bisa kita lihat secara objektif, itu masih kurang. Contoh penggunaan media sosial Pak ya. Sekarang mungkin dengan kita melihat media sosial, kita tidak hanya bisa harusnya mencerna dulu informasi-informasi yang ada, baru kita bisa melakukan komentar ataupun kita share atau kita teruskan. Nah, itu kan salah satu contoh kecil di mana kemampuan kita dalam menghadapi perubahan itu yang masih dirasakan sangat kurang, dan itu juga akan ada kaitannya dengan tantangan kebangsaan saat ini. Dengan tantangan kebangsaan saat ini ya tentu ada ketergantungan ekonomi, kita kan juga kadang hal tertentu masih sangat tergantung dengan barang-barang impor seperti itu. Kedua juga adanya polarisasi politik ketika tahun-tahun pemilu. Ketiga ya adanya degradasi terhadap budaya lokal, terus khususnya di generasi muda. Kan banyak keluhan juga dari seniman-seniman saat ini kan, penikmat seni itu hanya dari kalangan-kalangan yang sudah tertentu, generasi muda banyak yang tidak tahu tentang budaya lokal sendiri. Nah, di mana Trisakti bisa menjadi pondasi untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Jadi tantangan itu hanya bisa diselesaikan ketika ada pendekatan artinya terhadap karakter kebangsaan itu sendiri. Jadi sikap cinta terhadap produk lokal, cinta terhadap produk-produk yang sekarang kan UMKM sudah mulai bergeliat. Bagaimana kita bisa berbelanja di UMKM lokal. Sekarang kan kita lebih banyak menggunakan Tokopedia, Shopee sehingga perguliran ekonomi tidak di daerah seperti itu. Kenapa kita tidak bangga dengan produk UMKM lokal? Jadi lihat ekonomi tidak dirasakan di daerah sendiri, tokonya kan bisa. Nah, itulah tantangan dari digitalisasi sekali lagi. Jadi perputaran ekonomi di daerah lokal itu ya perlu kita gaungkan. Jadi seperti pemerintah daerah kan juga banyak sekarang menggaungkan kegiatan-kegiatan UMKM. Nah, artinya kita berbelanja di daerah sendiri seperti itu. Kita pemerintah daerah pun sama dengan menggaungkan katalog lokal dalam proses pengadaan pemerintah di daerah. Artinya jadi perputaran ekonomi itu tidak di daerah lain, tapi kita di daerah kita sendiri, khususnya di Buleleng. Itu yang pertama. Jadi bahwa Trisakti sebagai solusi juga dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa. Kaitan dengan Kesbangpol, sebenarnya kalau kita mau lihat mungkin bisa juga dengan Pak Ketua FKUB, kita sering bersinergi dengan KNPI, Ormas segala macam. Buleleng, Kesbangpol Buleleng yang paling banyak turun ke masyarakat, berkegiatan di masyarakat. Jadi itulah tujuan kita banyak ke sekolah-sekolah, kita juga banyak ke perguruan tinggi, ke masyarakat juga. Artinya untuk menggaungkan ya salah satunya wawasan kebangsaan, kita juga menggaungkan tentang moderasi beragama. Artinya itu sebagai bentuk kita pendekatan pendidikan ke masyarakat terkait dengan wawasan kebangsaan, terkait dengan kerukunan umat beragama, termasuk tadi kewaspadaan diri terhadap ATHG. Juga kegiatan lain yang sampai saat ini juga sebelum ada edaran gubernur terkait dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita 2023 Kesbangpol sudah melakukan edaran bupati tentang menyanyikan memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 di kantor-kantor pemerintah. Tapi sekarang dengan diperkuat dengan edaran gubernur, di luar kita juga memperdengarkan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 juga di kegiatan seremoni. Kita sudah mulai memperkenalkan, bukan hanya mendengarkan, memperkenalkan Indonesia Raya 3 stansa. Saya rasa banyak juga masyarakat belum hafal dengan Indonesia Raya 3 stansa. Itu bentuk-bentuk, karena kalau kita lihat lagu Indonesia Raya dari 3 stansa itu kan banyak hal-hal yang positif yang bisa kita cerna dari syair-syair lagu 3 stansa. Yang selama ini kita kenal hanya 1 stansa, ketika kita baca 3 stansa banyak hal-hal tertentu seperti pemikiran Bung Karno, ya gagasan-gagasan yang sudah digagas sejak awal gitu. Ada kalau lagu Indonesia Raya kan tahun 28 Pak ya. Tapi tahun 28 itu sudah menciptakan lagu Indonesia Raya yang syairnya kita lihat yang sudah tidak hanya berpikir di tahun 28 saja, tapi puluhan tahun ke depan seperti itu. Baik, sudah terangkum Pak ya apa yang menjadi penyampaian pendengar tadi. Monggo dilanjutkan mungkin Pak Made Mitra, silakan. Baik, saya secara singkat saja berupaya menyentuh dari masing-masing pertanyaan atau yang memberi saran gitu. Pertama ini untuk Pak Astawa, pertanyaan singkatnya, kapan kita berdikari dan kapan tidak berdikari?
Nah ini perlu dipahami dulu, konsep Trisakti Bung Karno itu adalah konsep pemikiran Bung Karno mengenai apa yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia ke depan. Gitu. Indonesia merdeka ke depan, apa yang ingin dicapai. Kalau memakai bahasa sekarang itu adalah visi Bung Karno tentang bangsa Indonesia. Kemerdekaan sudah dicapai pada saat Bung Karno mengeluarkan pemikiran tentang Trisakti, itu kemerdekaan sudah bisa dicapai. Tapi 3 hal itu, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan, itu memang belum dicapai gitu. Dan itulah yang ingin diupayakan untuk dicapai sebagai visi. Nah, tentu dalam perkembangan zaman ada hal-hal yang sudah dicapai dan ada hal-hal yang belum dicapai gitu. Misalnya dalam bidang politik, merdeka sudah menentukan keputusan-keputusan sendiri, keputusan hukum sudah. Tetapi belum semua bangsa Indonesia seperti itu. Contohnya apa? Sekarang urusan keaslian ijazah saja masih ada sebagian dari bangsa Indonesia yang ingin melibatkan dunia luar. Kok masalah keaslian ijazah dibawa ke dunia internasional? Itu menandakan kita kok belum berdaulat secara politik. Paling tidak kelompok itu gitu. Itu yang mestinya kita cegah. Barangkali mereka itu tidak belajar betul tentang Trisakti Bung Karno gitu. Itu yang perlu diberi sosialisasi Trisakti Bung Karno. Masa urusan ijazah saja mau dibawa ke Singapura, mau ke HAM internasional, mau dibawa ke PBB. Itu yang perlu diajari Trisakti Bung Karno gitu. Kemudian di bidang ekonomi, banyak hal yang sudah dicapai mandiri secara ekonomi, tapi masih ada hal-hal yang belum dicapai. Misalnya yang sudah dicapai dan mau dilawan, kekalahan Indonesia di WTO pada saat Indonesia berupaya mandiri, itu Indonesia berani melawan. Itu tandanya apa? Keinginan keras, perjuangan keras untuk bisa mandiri secara ekonomi. Meskipun dunia internasional mau mengintervensi, tidak ingin Indonesia maju secara ekonomi, tapi Indonesia melawan. Nah, itu tandanya pemimpin-pemimpin kita sudah paham betul tentang Trisakti Bung Karno. Baik. Nah, dan termasuk pemimpin yang akan datang, generasi muda yang akan datang supaya paham betul Trisakti Bung Karno itu. Di bidang kebudayaan, masih banyak dari kita yang bangga kepada kebudayaan orang lain. Padahal kita memiliki berbagai hal tentang kebudayaan nasional. Tetapi masih banyak di antara kita yang bangga kepada kebudayaan asing. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa Trisakti, visi Bung Karno tentang bangsa Indonesia itu harus terus-menerus disosialisasikan. Saya rasa seperti itu. Silakan dilanjutkan. Pak Parme. Harus dapat jatah masing-masing untuk menanggapi pendengar ini. Silakan Pak Parme. Saya tersepona mendengar. Iya benar. Kagum ya Pak ya. Kagum. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang telah mengapresiasi ya bertanya. Jadi saya juga mencoba untuk memeras ya. Pertama tentu penguatan karakter yang menjadi PR yang harus kita kedepankan menurut kami di era global ini. Jadi semangat penguatan dan revolusi mental ini sepertinya masih akan terus berlanjut, termasuk kita di dunia pendidikan ya, bagaimana penguatan budi pekerti ya, kemudian terus untuk bisa memberi tauladan kepada anak-anak muda kita, apalagi kemarin kita baru saja usai di era pandemi ya COVID-19, di mana sempat tanda kutip istilahnya ada lost generation ya, dalam konteks karakter ya, kemudian kepribadian, etika, sopan santun. Nah, ini yang terus harus kita perkuat. Pertama terkait kearifan lokal itu Mbak. Jadi rasanya masuk juga apa istilahnya nilai ini ya dari Trisakti Bung Karno ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam kehidupan modern. Kita tidak bisa lepas ya dengan situasi dunia yang memang modernitas sudah begitu deras ya. Tidak mungkin kita sendiri tetap
konteks tradisional dengan ya istilahnya menegasikan ya situasi teknologi yang ada. Jadi tetap kita mengupayakan budaya itu menjadi filter modernisasi. Kemudian etika digital, ini juga permasalahan yang banyak terjadi dan anak muda kita ya, terkenal netizen Indonesia yang terpedas sedunia rasanya gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi kalau punya musuh bersama luar biasa, dalam konteks kekompakan bagus itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana menerapkan prinsip moral dalam interaksi online misalnya, ciptakan situasi digital yang sehat lahir dan batin bagi semua orang ya, karena sekarang rasanya hampir semua bagian masyarakat Indonesia pasti terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada sistem online. Kemudian pendidikan holistik, yaitu bagaimana menyimbangkan pengembangan intelektual, ya, emosional, spiritual, ya, untuk bagaimana menyiapkan generasi muda yang tangguh ke depannya. Ini ada beberapa strategi sebenarnya Mbak Ayu. Jadi bagaimana pendidikan politik sejak dini, kemudian keterlibatan dalam organisasi dan komunitas untuk dalam konteks bagaimana menyehatkan kegiatan keseharian anak-anak muda kita di luar kegiatan aktivitas utama, studi misalnya ya, dari tingkat pelajar maupun mahasiswa, menggunakan media sosial secara positif, termasuk juga mendorong keterwakilan pemuda dalam eksekutif maupun legislatif. Teladan Bung Karno bagi kami akan terus ada ya, sekarang maupun ke depannya, terkait nasionalisme ya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air, bela negara ya. Bapak Presiden Prabowo juga sekarang kan sudah mendorong ya bagaimana konteks bela negara itu ya, untuk dalam menjaga persatuan dan kesatuan kita ke depan. Kemudian keberanian berjuang ya, ini teladan Bung Karno juga yang luar biasa ya, bagaimana melawan ketidakadilan, hoax dan politik transaksional. Tadi ada pemberi tanggapan atau penanya juga terkait bagaimana situasi mungkin di beberapa kalangan keluarga ya, bagaimana anak-anaknya yang masih bergantung pada orang tuanya dari studi, kemudian setelah tamat mencari pekerjaan. Nah, inilah bagaimana ke depan menjadi PR juga ya, istilah dalam tujuan era reformasi yaitu pemberantasan KKN itu memang rasanya belum usai benar ya. Jadi bagaimana korupsi, kolusi, nepotisme ya, ini masih menjadi PR bagi kita, termasuk juga pendidikan anak di lingkungan keluarga, bagaimana kemandirian itu kan dimulai. Kalau kita bicara berdikari mandiri kan tidak bisa hanya koar-koar di ruang hampa ya, ataupun juga di media, tapi juga dimulai dari lingkungan keluarga sebenarnya. Bagaimana orang tua bapak ibu menunjukkan ya atau memberikan ruang kemandirian pada anak-anaknya. Kemudian juga kepedulian terhadap rakyat ya, kegiatan sosial, advokasi kebijakan pro rakyat ya. Kemudian juga bagaimana ke depan untuk menjadi visioner. Menurut kami nilai-nilai Pancasila ini memang harus terimplementasikan. Di atas itu semua kan kita punya Pancasila, Mbak Ayu. Jadi bagaimana dari sila pertama politik yang bermoral dan beretika, sila kedua itu bagaimana menghormati nilai-nilai hak asasi manusia ya, anti diskriminasi dan anti kekerasan. Di sila ketiga itu bagaimana menyatukan bukan memecah belah ya. Yang keempat itu bagaimana terus menerapkan politik yang demokratis ya, dialogis dan mengedepankan musyawarah ya, tidak semata seperti zaman sekarang mungkin hanya pada apa-apa voting kan gitu. Kemudian yang kelima itu politik yang berpihak pada rakyat kecil dan kemudian menolak ketimpangan dan KKN itu tadi, korupsi. Rasanya itu menjadi poin-poin yang menjadi hal yang penting untuk kita kedepankan ke depan. Wah, luar biasa sekali. Sedari awal pemaparan sampai dengan tanggapan kepada pendengar dari ketiga narasumber ini luar biasa sekali ya. Intinya Ayu, semangat Bung Karno tidak boleh nanti padam. Biar tidak ketinggalan. Apa itu, Pak? Ada pertanyaan serius dari Pak Benson ini. Iya. Seandainya nanti Indonesia sudah dikjaya, apakah Indonesia tidak akan berupaya mengontrol negara lain? Nah. Ini pertanyaan serius ini. Ini perlu direspon dulu ya. Ini direspon. Singkat padat, Ya, begini ya. Memang kalau negara itu sudah menjadi negara kuat, pasti akan ada godaan untuk mendominasi negara lain. Nah, kalau Indonesia, kalau dilihat dari sejarah, Indonesia merdeka 1945 karena belum menjadi negara kuat, tentu tidak pernah ada kesempatan untuk mau mencaplok negara lain. Kecuali dulu tim-tim itu kan tim-tim yang mau menggabungkan diri, bukan mencaplok gitu. Tetapi
kalau taat kepada Trisakti Bung Karno dan taat kepada Pancasila, meskipun nanti Indonesia menjadi negara dijaya, tidak akan ada upaya untuk mendominasi negara lain. Kalau taat kepada Trisakti dan taat kepada Pancasila. Oke. Nah, itu jawaban. Baiklah, itu sekaligus sebagai closing statement serius juga ya tuh ya. Terima kasih sudah diingatkan Pak Made Mitra. Intinya memang semangat Bung Karno tidak boleh padam begitu ya. Dan pemikiran Bung Karno juga masih relevan dalam hidup sanubari seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada tri narasumber ataupun ketiga narasumber sudah sharing-sharing seputar topik Trisakti Bung Karno, yakni Bapak Komang Kapatri Ariandono SIPMM atas waktu dan kesempatannya, Bapak Dr. Igede Made Mitra MSI, serta Bapak Dr. Iputu Gede Parma SST Par Empar yang sudah sharing-sharing dalam dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Rabu 18 Juni 2025. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.